Tujuan pembelajaran, mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi katabolisme glukosa. Katabolisme merupakan reaksi penguraian molekul-molekul yang besar menjadi molekul yang kecil dan bersifat eksergonik atau melepaskan energi berupa ATP. Katabolisme karbohidrat atau glukosa adalah reaksi penguraian atau pemecahan molekul glukosa menjadi unit yang lebih sederhana serta menghasilkan energi. Katabolisme karbohidrat terdiri dari 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Glikolisis adalah serangkaian reaksi yang memecah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat yang terjadi dalam sitoplasma atau sitosol secara aerob. Glikolisis glukosa melibatkan reaksi enzimatik hasil glikolisis yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Pada proses glikolisis, setiap satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Berikut reaksinya. Yang pertama, glukosa difosforilasi oleh ATP dan enzim heksokinase membentuk glukosa 6-fosfat dan ADP. Yang kedua, reaksi perubahan glukosa menjadi fruktosa. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfoglukoismorase dan menyebabkan perubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Berikutnya, fruktosa 6-fosfat difosforilisasi oleh ATP dan enzim fosforuktinase menghasilkan fruktosa 1,6 bifosfat dan ADP. Selanjutnya, fruktosa 1,6 difosfat dipecah menjadi 2 molekul senyawa 3 karbon, yaitu gliseraldehida 3-fosfat atau fosfoglyceraldehid dan dihidrostenofosfat atau hidroksiaseton fosfat dengan bantuan enzim aldolase. Lalu DHP diakatalisis oleh enzim fosforilase ismerase menjadi senyawa PgAl. Jadi pada fase ini dihasilkan 2 PgAl. Pada fase ini tidak dihasilkan energi tetapi membutuhkan energi. Lalu 2 senyawa PgAl diubah menjadi 1,3 difosfoglycerat asid. Reaksi ini melibatkan penambahan fosfoanargonit pada karbon pertama dan reduksi NAD menjadi NHDH2 dibantu oleh enzim fosfoglyceraldehid dehidrogenase. Yang ketujuh, dengan adanya ADP dan enzim fosfoglycinase, DPA menjadi asam fosfoglycerat dan ATP dibentuk. Lalu asam 3-fosfoglycerat selanjutnya diubah menjadi asam 2-fosfoglycerat oleh aktivitas enzim fosfoglycerol mutase. Lalu pelepasan air 2-fosfoglycerat oleh enzim enolase membentuk asam fosfonol pirufat. Dan terakhir, dengan adanya ADP dan fruktokinase, asam fosfonol pirufat diubah menjadi asam pirufat dan ATP dibentuk. Pada fase ini dihasilkan 2 molekul asam pirufat. Pada fase ini juga dihasilkan energi sebesar 2 NADH2 dan 4 ATP. Senyawa hasil dari tahapan glikolisis akan masuk ke tahapan dekarboksilasi oksidatif, yaitu tahapan pembentukan CO2 melalui reaksi oksidasi reduksi redoks dengan O2 sebagai penerima elektronnya. Dekarboksilasi oksidatif ini terjadi di dalam mitokondria dan bersifat aerob sebelum masuk ke tahapan siklus Krebs. Oleh karena itu, tahapan ini disebut sebagai tahapan sambungan. Junction artinya glikolisis dengan siklus Krebs. Siklus Krebs. Nama siklus Krebs diambil dari ahli biokimia Inggris, yaitu Hans A. Krebs. Krebs menyebutnya siklus asam sitrat. Siklus Krebs juga disebut siklus asam trikarboksilat karena siklus ini menghasilkan senyawa yang mempunyai 3 gugus karboksil. Asetil CoA akan menjadi bahan baku pada siklus Krebs. Siklus ini terjadi di matriks mitokondria. Asetil CoA akan bergabung dengan asam oksaloasetat untuk membentuk asam sitrat. Dan seterusnya, asam sitrat akan membentuk berbagai macam zat yang pada akhirnya akan membentuk asam oksaloasetat lagi. Tahapan-tahapan dari satu kali siklus Krebs. Siklus Krebs tersebut hanya untuk 1 molekul pirufat saja, sementara hasil glikolisis menghasilkan 2 molekul pirufat. Oleh karena itu, hasil akhir total dari siklus Krebs adalah 2 kalinya, yakni sebanyak 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Sistem transportasi elektron atau STE. Sistem ini terjadi di membran dalam mitokondria. Pada tahap ini, senyawa NADH dan FADH2 yang mengandung elektron H+ akan ditransfer keluar dari membran dalam mitokondria. Tahapan ini adalah tahap yang paling banyak menghasilkan ATP. Pembentukan ATP
terjadi melalui transfer elektron dengan penerima elektron terakhir, yaitu oksigen, sehingga disebut dengan fosforilasi oksidatif. Pada sistem transportasi elektron, tiap NADH dan FADH2 masing-masing menghasilkan 3 ATP dan 2 ATP. Sebanyak 2 NADH hasil glikolisis dan 2 NADH hasil dekarboksilasi oksidatif masing-masing menghasilkan 6 ATP. Sementara itu, 6 NADH dan 2 FADH2 hasil siklus Krebs masing-masing menghasilkan 18 ATP dan 4 ATP. Jadi, sistem transportasi elektron menghasilkan 34 ATP. Perhitungan ATP. Jadi, jumlah total ATP yang diperoleh dari keseluruhannya adalah 38 ATP. Kesimpulannya, karbohidrat adalah suatu molekul yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang berfungsi sebagai sumber energi. Makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi, kentang, dan ubi. Katabolisme karbohidrat atau glukosa adalah reaksi penguraian atau pemecahan molekul glukosa menjadi unit molekul yang lebih sederhana serta menghasilkan energi. Katabolisme karbohidrat atau glukosa terdiri dari 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron.